dimulai dengan membaca basmalah. Mengawali acara hari ini, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Nanda Rizky Ilahi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Pemaparan Kepala Desa mengenai prioritas kegiatan perencanaan desa sekaligus membuka secara resmi acara Musrembang Desa Talawi Mudik. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami mohon izin maskernya diturunkan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan, iman, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka acara Musrembang Desa Talawi Mudik. Seterusnya, coba kita kirimkan salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berkembang. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPD bersama anggota, yang kita hormati tenaga pendamping baik itu dari desa, kecamatan maupun kota. Seterusnya yang sangat hormati camat atau muspika Kecamatan Talawi, yang sangat hormati Kepala Dinas DPMD DPA Pak Kaimis, yang sangat kita hormati Kepala Badan Badan Pemda Pak Ustaz bersama anggota, yang sangat kita hormati Bapak kita anggota Dewan Perwakilan DP1 Talawi Pak Rio Madani.
seterusnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan sedikit paparan tentang musrenbang ini. Di sini kami cukup terharu banyak. Kenapa? Dari awal perjalanan ini cukup lancar dan sukses. Dari musdes sampai hari ini kita cukup antusias melaksanakan ini. Saya yakin dan percaya kita menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan benar. Bapak-bapak, Ibu yang berbahagia, mungkin di sini kami akan menyampaikan sedikit paparan atau prioritas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa Talemudi. Yang mana misi saya di sini adalah terwujudnya pemerintahan desa yang lebih baik menuju masyarakat sejahtera dan madani. Itu adalah misi. Mudah-mudahan kita semua ini mendukung, membantu, menyelenggarakan, melaksanakan semuanya sesuai amanah negara ini. Di sini juga ada misi saya, ada 5. Perlu kita ketahui juga. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga terlaksananya pemerintahan yang melayani, mengayomi, dan serta menghindarkan dari KKN. Yang kedua, meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik berbagai bidang yang merata berkualitas melalui sumber daya alam dan sumber daya manusia seluas-luasnya tanpa saya memandang bulu, tanpa memandang strata kita sebagai manusia. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan semangat jiwa kegotong royongan dalam pelaksanaan pembangunan desa di semua lini sektor. Yang keempat, mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di desa. Yang kelima, meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam keagamaan dan kebudayaan. Itu adalah misi dari kami, yang mana nanti ini dapat diwujudkan melalui program-program yang berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ada di Desa Talemudi, Ketirandai. Mungkin itu sebagai paparan bagi kami sedikit gambarannya. Mudah-mudahan nanti kita yang hadir di sini, sekali lagi saya berharap sesuai dengan asas manfaat atau kebutuhan. Jangan kita nanti men-scoring nanti, tapi berdasarkan ke individu. Tadi lupa saya, karena sekaligus acara pembukaan. Tanggal buka tadi kita nggak bisa buka. Maaf ya. Baiklah, dengan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbang Desa Talemudi tahun 2021-2027 khususnya 2021 saya buka. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Camat Talawi atau yang mewakili disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Karena berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan musrenbang Kecamatan Desa Talemudi pada hari ini. Dan serupa salawat dan salam kita haturkan dengan tulisan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang telah menerang yang kita rasakan pada saat ini. Kata sambutan dari Baranlit Bangda Kota Sawah Lunto disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dinsos PMDPA Kota Sawalunto, yang kami hormati Bapak Ketua Anggota DPRD Dapil 1 Kecamatan Ketalawi, yang kami hormati Bapak Camat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, yang kami hormati Ketua BPD Desa Ketalawi Budi, khususnya yang kami hormati Bapak Ibu beserta Muslim Bang Des PGN Des Ketalawi Budi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu kegiatan yang sangat penting dalam mempersiapkan pembangunan Desa Ketalawi Budi selama 6 tahun pemerintahan kepala desa kita yang baru. Seterusnya, salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan kata sambutan, kami menyampaikan maaf dari Ibu Kepala Badan Pemda Kota Sawalunto yang sedianya beliau akan hadir pada hari ini, namun ada kegiatan yang cukup banyak, yaitu dalam penyempurnaan KUA PPAS 2022 dan KUA PPAS perubahan di tahun 2021. Jadi kami berbagi tim Pak untuk hadir pada hari ini. Kami diutus beliau untuk hadir. Mudah-mudahan tidak mengurangi hati kita bertemu kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, secara tidak akan banyak kami sampaikan lagi. Kenapa? Secara teknis dalam penyusunan RPJMD yang merupakan tugas tupoksi kami dalam mengawalnya telah kami sampaikan secara detail dengan tim RPJMD Desa Ketalawi Budi. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang telah kita susun pada hari ini, yang telah kita tetapkan pada hari ini, agar menjadi panduan oleh kepala desa dan tim nantinya setiap tahun akan menyusun program kerja tahunan yang akan diturunkan menjadi anggaran desa. Kami melihat setiap penyusunan anggaran, penyusunan rencana kerja desa setiap tahunnya, itu tahun pertama sesuai dengan RPJMD, tahun kedua sesuai, tahun ketiga sudah mulai dia implementing. Kenapa? Karena banyak menyampaikan program kegiatan sesuai dengan keinginan, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi lupa kepala desa dengan tim melihat RPJMD-nya kembali. Nah, jadi kami mengingatkan itu. Tahun kedua, tahun ketiga jalan sesuai dengan RPJMD program kerja. Tahun ketiga sudah mulai. Nah, jadi kami dari Badan Dikbangda itu tugasnya mengawal apa yang telah Bapak susun dari RPJMD. Kemudian mensinkronisasikan dengan program RPJMD kota. Tadi kami melihat misinya, alhamdulillah sinkron dengan misi kota. Ada segi agamanya, ada segi ekonominya, ada segi fisiknya, ada segi sosial. Jadi itu yang harus kami kawal nantinya. Dan di Bapak kali tidak ada lagi dia sudah terangkat, tidak lagi menjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya dari kesehatan. Kalaupun ada, berapa stunting yang ada di desa kita? Apakah ada 3, ada 4? Yang 4 ini siapa namanya, di mana rumahnya, siapa orang tuanya, berapa intervensinya setiap tahun? Dengan berkurangnya ini akan terbang PJMD kota dari segi kesehatan. Kami kemarin dalam penyusunan ada PJMD, kami mau meminta by name by address. Walaupun lampunya itu lampu yang bagian belakang. Karena ini yang akan jadi intervensi oleh desa untuk masyarakatnya. Yang ketiga, contoh dari pendidikan.
Berapa anak-anak kita yang di desa ini yang putus sekolah? Siapa namanya, di mana alamatnya, siapa orang tuanya, berapa intervensinya setiap tahun oleh desa. Intervensi ini bukan berarti harus dengan anggaran. Ya, kami mengingatkan tidak selalu dengan anggaran desa, tapi bagaimana intervensi kepala desa, koordinasinya dengan dinas teknis. Jangan beranggapan tidak cukup anggaran desa atau Pak Ustaz, sadualah dari desa. Nah, begitu. RPJMD ini memang didukung oleh anggaran, tapi ada yang tidak anggaran. Bisa koordinasi kepala desa dengan dinas teknisnya. Nah, jadi ini yang kami lihat. Kami tadi juga ada, kami juga sudah membaca dari RPJMD yang telah disusun. Nah, ini kami dari kota, akhirnya dari segi perencanaan melihat itu Bapak Ibu yang telah Bapak susun. Alhamdulillah sudah bagus. Kemudian kami juga membuat tim dari tim 4 ini Pak Amri Parmato, ini tim 4 ya Pak, yang menyusun RPJMD di kota di Barendi Kemangda. Nah, jadi itu juga dengan infrastruktur tadi ada. Infrastruktur di sini adalah infrastruktur yang kewenangan desa. Ya, jangan nanti terlalu ambisius, tidak kewenangan desa dikerjakan oleh desa, jadi masalah kita nanti. Ya, kami dengan Bu Irma memahami kondisi Bapak Ibu. Kenapa merasa terlalu dibebani dengan, tapi bukan itu yang menjadi apa? Yang menjadi telah ukur. Tapi apa yang Bapak rencanakan di desa itu membantu apa yang untuk di kota. Ya, seperti kami sampaikan tadi, itu juga ekonomi kerakyatan. Apa potensi yang ada di sini yang kita susun di dalam RPJMD sini, potensi ekonominya seperti apa yang kita kembangkan. Bisa intervensi dengan anggaran, tapi bisa koordinasi dengan dinas teknis. Ya Pak, kalau di sini ekonomi kerakyatannya seperti jajanan, kulinernya. Jadi itu intervensinya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini tidak ada tempatnya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak anggota dewan kita hadir. Kami 2 kali hadir di desa Bukit Gadang, juga dihadiri oleh Bapak kita dari anggota dewan, dan ini juga hadir di anggota dewan. Kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, kesempatan kami dengan Pak Kadis, eksekutor ya, eksekutor. Ya, kami eksekutor jalan Bapak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan desa kita di Talawi ini kalau masih ada dihadiri beliau anggota dewan, sehingga kita bisa menyampaikan aspirasi yang bukan kewenangan desa. Ingat, yang bukan kewenangan desa dan tidak tercover oleh anggaran desa. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini tidak terlalu tempatnya, karena secara teknis nanti mungkin disampaikan oleh Pak Kadis di kita, Pak Kadis di dan PPA. Kami dari segi perencanaan sudah seperti itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu disilahkan untuk mencicipi dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Kata sambutan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial PMD PPA Kota Sawah Lunto, disilahkan. Payah menambut namo dinasnya payah ya. Kamu 3 bulan lo apa tuh? Karena baru 6-7 bulan ya di dinas itu, jadi 3 bulan apa namo dinasnya baru. Saking panjangnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan malam sembarang malam,
malam basarang di Rusuh Banto. Bukan salam sembarang salam, sambilah salam agama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak wakil rakyat kita yang ada di desa, ada di Kecamatan Talawi, luar biasa Pak Rio Mardanil. Kita berikan apresiasi buat beliau yang kami melihat beliau ini selalu aktif ya, hadir di berbagai pertemuan, baik skala kecil apalagi skala besar. Baik itulah beliau menjemput dan melihat kondisi real dari masyarakat kita. Terima kasih Pak Rio. Yang kita hormati Kepala Baran Litbangda atau Bapeda Lamo ya, atau lebih familiar dulu kan Bapeda. Nah, ini namanya Baran Litbangda lo ya, lebih agak payah-payah lo maafnya. Bapeda lebih gampangnya ya. Yang diwakili oleh Pak Kabid Sosial. Yang kita hormati juga ada OPD yang hadir pada hari ini, ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pak Aksis ya, diwakili dari Kabid Tata Ruang. Nah, beliau disuruh ke Muko ya, lebih enak di belakang gitu kalau dia mencari ke Muko kan gitu. Beserta Pak Amri Permato tim 4 tadi ya. Kemudian saya juga didampingi oleh Bu Kabid Pemdes. Nah, beliau adalah pakar banget tentang PJMDes kan, Bu Irma yang sudah malang melintang di persoalan desa ini. Kemudian Bu Camat, Bu Camat karena yang hadirnya Ibu, jadi Bu Camat jadinya kan. Pak Camat yang diwakili oleh Bu Kasih Pemerintahan. Kemudian Pak Kepala Desa beserta seluruh jajaran pemerintah desa Talawi Mudia, Ketua BPD yang kami hormati beserta seluruh jajaran, Ketua LPM, Ketua Kerapatan Adat atau pengurus KAN yang hadir pada hari ini, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga, Karang Taruna, kemudian alim ulama, Cari Pandai, Pondok Kandung, PKK. Ketua PKK itu mana Pak? Oh sedang dinas. Oh vaksin. Nah, oh enggak kenal lo untuk PKK bukan. Nah, jadi tapi mewakili pengurus PKK pasti ada kan. Nah, kemudian hadir nggak forum anak? Kita sudah bentuk forum anak di Talawi Media? Belum. Kedepan kita harus bentuk forum anak, sehingga forum anak juga bagian dari stakeholder atau bagian dari unsur yang ikut berpartisipasi dalam menyusun perencanaan. Artinya apa? Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk menyuarakan hatinya, menyuarakan aspirasinya, menyampaikan niat dan maksudnya agar anak-anak ini bisa terlindungi dengan baik. Kalau perempuan, lah kau dah ragu deh kau. Kau dah nyosen timbuk ini. Dah ragu jangan para kader gitu gola luar biasa. Tapi anak-anak kita ke depan harus kita ikut libatkan. Hadirin undangan yang berbahagia. Mohon izin, tapi lo mau betul banyak mengecek tadi siapa tuh kan itu. Nah, karena bantu kita jalan entah berang, entah senyum, entah galak kan. Ini kondisi kita sekarang. Jadi kita sesungguhnya sudah jenuh pakai eko, ya nak? Betul tak? Jenuh, ingin buka eko kan? Tetapi harus kita taati aturannya. Kalau kita tidak patuh protokol kesehatan, tidak mungkin kita bisa akan segera membuka eko gitu. Kita lihat Bapak dan Ibu yang hobi nonton bola, ya Piala Eropa beberapa waktu yang lalu. Nah kita lihat bagaimana orang di sana menonton bola sudah mulai bebas ya. Mulai bebas, tidak lagi pakai masker, duduknya pun sudah mulai seperti biasa gitu. Nah, apa rahasianya kenapa di Eropa atau di Inggris sudah bisa seperti itu? Ternyata pertama mereka taat protokol sebelumnya. Mereka sudah vaksin, informasinya lebih dari 90% vaksin. Sehingga kekebalan imunitasnya, itu kekebalan herd immunity, kekebalan itu sudah terbentuk. Yang kedua, mereka taat protokol. Ketika kamu nonton, memang mengikuti protokol semuanya. Syarat menonton itu sudah ada kartu vaksin mungkin, sudah ada syarat ini dan itu, sehingga mereka bisa agak lebih bebas. Nah ini yang kita rindukan juga. Makanya mohon izin kami juga menyampaikan kembali himbauan-himbauan pemerintah, walaupun tadi Bu Camat ya, maaf, sudah tadi menyampaikan
bahwa pemerintah tidak akan bosan-bosannya menghimbau, mengajak masyarakat, mari kita patuhi protokol kesehatan. Kita semuanya dalam masa sulit, tidak hanya Bapak dan Ibu, kita semua dalam masa sulit. Kalau tidak kebersamaan, sulit kita untuk menyelesaikan persoalan COVID ini. Kita boleh saja secara pribadi merasa tidak yakin dan percaya, tetapi keyakinan dan kepercayaan kita itu hanya untuk pribadi kita. Ketika kita sudah berinteraksi dengan orang lain, ada pelaku keyakinan pribadi tadi loh. Kalau awak kurang saya di kamar seorang silakan lah, kalau ngajak kalau kuampe silakan. Tapi kalau awak lapai model acara kini, pai kalapau dan segala macam, ada kewajiban moral secara kemanusiaan, secara sosial yang harus kita jalani. Nah itulah tadi makanya kita harus menggunakan masker, memenuhi protokol kesehatan dan segala macam. Mari sama-sama kita berdoa. Kita ada kuat ikhtiar, ya Ustaz, ikhtiar bagian dari upaya kita. Tetapi jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, ikhtiar dan disertai dengan doa. Inilah insyaallah mudah-mudahan akan membuat negara kita, kota kita, desa kita ini bisa cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa bangga pada siang atau pagi menjelang siang ini bisa hadir bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, dan apresiasi Pak Desa mau tak lo menyangko kasarami ko musren bang des gitu di Tarawih Mulia. Jadi fakta yang disampaikan Pak Desa tadi bukan hoax artinya ya. Bukan hoax, artinya bukan hoax itu apa? Karena begitulah partisipasi, begitulah keinginan masyarakat, begitulah kekompakan dan kebersamaan yang dibangun di Desa Tarawih Mulia. Sehingga memang untuk menyusun sebuah perencanaan yang sangat fundamental, kita memang harus bersama-sama. Ya kan mungkin selesai dari Pak Desa jadi ketua PD, saya ketua PD. Harus kita libatkan masyarakat sehingga memang apa yang menjadi persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam keseharian kita ini mungkin bisa kita tuangkan dalam RPJMDes ini. Nah, kalau bicara RPJMDes mungkin sudah Pak Gustaf sudah mengantarkan tadi, sebetulnya ini kan potret, ya. Potret itu artinya cita-cita kita, ya, atau apa namanya mimpi kita untuk 6 tahun ke depan. Mereka Tarawih Mulia akan kita bangun. Nah, logikanya seperti itu tuh. Ketika menyusun RPJMDes yang kita bayangkan adalah 6 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Desa kita, Iko yang akan kita sepakati bersama. Desa kita menjadi Iko. Dan RPJMDes itulah yang kita breakdown istilahnya atau kita uraikan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 nanti ketika 21 dibentuk, tahun 2022 lah mulai kita kakok. Ketika kita capaian kita ingin 100 di tahun 2027, berarti kita bagi bara tuh di 2022 nanti. 6 tahun atau 5 tahun ke depan kita bagi 20. Kan seperti itu logika sederhana ya ketika kita menyusun RPJMDes ini. Jadi ini yang harus kita kawal. Betul tadi apa yang Pak Gustaf sampaikan, Pak Pepeda tadi. Kalau tidak kita kawal, berarti mimpi ini, cita-cita kita ini menjadikan Desa Tarawih Mulia menjadi desa madani apa tadi itu? Sangat mulia mana tadi ya? Tarawih Mulia visinya Pak Desa tadi itu. Kalau kita kawal dari tahun ke tahun, visi tinggal visi. Nah, nawat jalan sorang-sorang. Nah, ini yang harus kita waspadai secara bersama-sama. Masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa, apakah itu BPD, LPM, Karang Taruna, apapun itu, punya kewajiban dan hak yang sama, ya, untuk mengawal jalannya pemerintahan desa. Jadi tidak perlu risiko Pak Desa bisu kalau orang bagian saran berapa pokok Pak Desa. Semua kita punya hak yang sama untuk mengawal, mengawasi, berkontribusi, memberikan dorongan untuk pencapaian hasil yang terbaik bagi desa gitu. Itulah konsep sesungguhnya yang kita ingin bangun di desa itu, konsep kegotong royongan tadi. Nah, kalau dari anggaran desa saja yang semua kita anggarkan, kita andalkan ya. APBDes kita berapa Pak Desa? 2,5 pada salah ya. 2,2. Nah, 2,2. Banyak saya sekitar dari itu. Banyak lah. Itu bayang ibu PT 2,2 miliar. Hah? Banyak kalau untuk awak pribadi. Iya nak. Tapi kalau untuk desa, nah cobalah.
Artinya apa? Dana APBDes yang sebanyak itu, sejumlah itu ya, kalau tidak kita kelola dengan baik, tidak kita susun skala prioritas mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, kan seperti itu ya harusnya. Nah, mana yang sangat penting itu harus kita utamakan, bukan mana yang kita inginkan. Tidak pada saya, bukan mana yang kita inginkan. Dia mohon maaf kalau di Siko tidak terjadi, kalau di desa lain kan begitu. Nah, kau ingin ketua BPD udah kuat ya kan? Keinginan ketua BPD bukan keinginan, bukan kebutuhan desa. Tapi di Siko alhamdulillah tidak terangah itu loh kan. Kebutuhan yang harus kita utamakan. Kebutuhan itu apa dasarnya? Pasti ada permasalahan. Masalah itu apa? Nah, untuk itu juga perlu diperhatikan kaidah-kaidahnya, aturan-aturan main tentang penyusunan RPJMDes dan penyusunan RKPDes atau APBDes per masing-masing tahun tadi. Saya pikir Pak Desa dengan perangkat-perangkat desa, Pak Sek ya, sudah sangat memahami sekali. Walaupun hari ini mungkin secara regulasi kita agak terlambat kok Pak Desa, ya dalam penyusunan RPJMDes kok. Nah, tapi harus kita percepat ini prosesnya, biar tidak menjadi perencanaan yang lama mana kita tunggu nanti. Karena setelah itu nanti kita akan menyusun RKPDes lagi. Nah, ini bentuk gayung pasang bui ya. RPJMDes kita tetapkan, nanti RKPDes langsung kita eksekusi juga untuk tahun 2022. Nah sekali lagi ini memang butuh kebersamaan kita, memang butuh keterlibatan kita bersama. Jangan dibiarkan Pak Desa yang kita pilih secara bersama-sama dengan perangkat itu berjalan sendiri saja. Tidak kata roh dari beliau. Beban menjadi tanggung jawab menjadi seorang kepala desa dan menjadi pemerintah desa ini bukanlah beban yang sederhana. Beliau lah pengalaman, ya Pak mantan gitu. Jadi mari kita bersama-sama mendorong, memberikan dukungan yang maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau dari dinas PMD, dinas sosial PMD PPA secara prinsip nanti tadi Pak Gustaf sampaikan dari tahun ke tahun insya Allah kita akan terus mengawal ya secara bersama-sama penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan bidang dan kewenangan tadi. Untuk RKPDes misalnya kita akan pasti mengingatkan pemerintah desa, lembaga-lembaga desa agar menjadikan RPJMDes ini sebagai acuan utama kita dalam proses penyusunan. Nah, apakah nanti dalam perjalanan RPJMDes kok tidak bisa dirubah? Boleh. Ada syarat-syarat untuk melakukan perubahan, ada regulasinya pula. Oh, mungkin berdasarkan kondisi di lapangan gitu, tidak relevan dari Pak Desa. Nah, harus kita rubah. Silakan. Nanti ada mekanismenya juga. Tapi yang jelas, mari kita sempurnakan dulu apa yang kita susun di awal ini, sehingga nanti ini betul-betul bisa menjadi kitabnya gitu ya, dalam tanda kutip ya, kitab untuk membangun desa. Dan samanya di kitab Al-Quran, kitab untuk membangun desa, acuan untuk membangun desa. Ini akan kita pedomani. Makanya kami apresiasi tadi Pak Desa sampaikan proses yang sudah dijalani selama ini, mulai dari musdus ya, musyawarah dusun, kemudian menganalisa potensi desa, kemudian dan lain-lain, ini mendapat antusias yang maksimal dari masyarakat. Kami apresiasi dan terima kasih. Kalaulah semua desa bisa berjalan seperti ini, kami yakin kota ya Pak Rio juga akan lebih baik. Kan kota itu kan tergantung desa, nah tergantung desa aja kelurahan. Kalau desa aja kelurahan baik, baik tidak kota gitu? Pasti baik, karena kota itu intinya kan desa dan lurah. Nah makanya penekanan kita kepada pemerintah desa di 27 desa dan 10 kelurahan, nah, mari kita bersama-sama menjalankan visi dan misi yang ada. Mau saya lihat, tidak ada visi kok yang tidak sinkron, ini pasti sinkron saja itu. Karena tujuannya sama-sama elok, enak. Visi kota menjadikan masyarakat sejahtera juga pada intinya. Visi desa juga sama gitu. Tinggal peran kita saja masing-masing yang disesuaikan dengan kewenangan. Kemudian juga perlu kami sampaikan, karena APBDes kita ya, karena pendapatan desa kita ini juga masih banyak bersumber dari kota, dari pusat ya, tentu ada regulasi-regulasi Pak Desa, Ketua BPD yang harus kita ikuti. Lalu bisa berketawa saja dong ya, karena dana desa kita ada 2 sumber ya, ada DD, dana desa itu dari APBN, kemudian ada ADD namanya, anggaran dana desa yang bersumber dari APBD kota.
Semuanya punya regulasi, punya aturan, dan tentu juga punya muatan-muatan yang pada intinya juga demi kesejahteraan masyarakat. Contoh misalnya yang untuk dana desa ini di 1 tahun terakhir ini ya Pak pendamping SDGs ya, yang menjadi prioritas kita. Jadi jangan alergi kita dengan program-program seperti itu. Kan pada prinsipnya data-data SDGs itu juga data-data yang berguna untuk kita di desa. Nah, kalau penyusunan APBDes kita, penyusunan RPJMDes kita tidak berdasarkan data, kami yakin hanya ngarang-ngarang gitu nanti. Apa yang Pak Gustaf sampaikan tadi ya memang harus dihitung by name by address. Contoh penduduk miskin tadi, mana di desa kita yang miskin. Ini target Pak Desa diamanakan Pak Wali ya dalam pelantikan maupun dalam rakor kita kemarin ditegaskan kembali. Targetnya adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa. Tinggal memang harus kita clearkan dulu persepsi tentang data kemiskinan ini kok. Nah, supaya tidak debatable yang tidak menjadi perdebatan. Menurut yang buat kok miskin kok, menurut yang buat enggak gitu. Akan debatable tuh. Harus kita sepakati dulu kriterianya. Nah, main kriteria miskin tadi menurut apa yang kita pakai. Kalau menurut data dari DTKS misalnya atau PKH itulah aja deh, ada rinciannya. Di desil 1, di desil 2 itulah. Nah, memang betul-betul miskin itu. Karena banyak memperoleh bantuan dan indikatornya jelas. Jadi kalau misalnya ada di desa kita 20 ke 30 penduduk miskin, kakak miskin gitu, nah itulah target pada desa setiap tahun. Selain pembangunan yang lain ya, ada beban-beban yang harus kita lakukan. Jadi memang ada program-program ya yang harus kita sinkronkan dengan program-program nasional, dengan program provinsi, dengan program kota, supaya memang pemerintahan negara Republik Indonesia memang satu kesatuan dalam koridor NKRI tadi. Karena pada prinsipnya pun program nasional, program provinsi dan program kota pun intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga. Muaranya tetap ke masyarakat. Apa yang kini kita laksanakan misalnya stunting ya Pak Desa kan juga ada program stunting dari pusat tuh. Yang stunting kok siapa? Hah? Anak-anak sila. Anak-anak kita juga, jadi jangan alergi ya. Banyak mana apa program kok stunting yolo gitu. Stunting itu justru menyelamatkan generasi muda kita. Itu adalah jiwa dan semangat kegotong royongan. Betul enggak? Nah, jujur aja itu gua kena ada di warga Jawa tuh. Betul enggak tuh kurang? Nah, ketika ada sebuah himbauan, sebuah kesepakatan sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga lain untuk melakukan sebuah kegiatan gotong royong. Nah, komen-komen yang di luar sering luar dengar. Nah, aduh dana desa tuh mah, ya, aduh pikir tuh mah mengaku gotong royong. Tapi tadi sudah saya alas di atas. 2,2 miliar itu besar memang kalau hanya untuk keluarga kita. Tapi kalau untuk membangun desa yang seluas ini, ada cukup-cukup. Makanya tetap butuh partisipasi, tetap butuh swadaya masyarakat, tetap butuh kegotong royongan masyarakat. Nah, itulah kekuatan kita sejak dulu sebenarnya. Sejak dulu yang harus kita tumbuh kembangkan kembali. Jiwa kegotong royongan, jiwa kebersamaan, bagaimana membangun desaku dengan kebersamaan seperti itu. Kami berharap ini di desa-desa lain yang mulai tergerus, mudah-mudahan di desa Talawi Mudia ini tetap hidup, tetap berakar ya sampai ke generasi-generasi berikutnya. Tanggung jawab kita lah untuk meneruskan, menularkan jiwa-jiwa kebersamaan dan kegotong royongan itu kepada generasi muda kita nanti. Saya pikir mungkin itu saja Pak Desa, karena nanti setelah ini kita banyak kegiatan yang lain tentunya. Jelas sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Semoga proses perjalanan kegiatan Musrembang kita hari ini sampai dengan nanti penetapan, di tahapan setelah untuk penetapan ya loh. Penetapan dengan BPD ya, membentuk perdes ini bisa dipercepat kegiatannya, dipercepat realisasinya sehingga kita bisa juga menetapkan dengan cepat APBD 2022 nantinya yang sudah mulai mengacu kepada RPJMDes yang kita tetapkan hari ini. Itu saja mungkin. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nah, kami tambah pantun CLI. Tanam bibit mahoni, tanam di dekat si pohon jati. Semoga sukses Musrembang ini untuk kemajuan desa Talawi Mudia nanti. Nah, itu saja.
Beli berlian untuk kekasih. Jangan lupa beli makanan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan janggal mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan oleh anggota DPRD Kota Sawalunto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati tim fasilitator Musrembang Pemda Desa Tolmudik yang terdiri dari Dinas Sosial yang diwakili Pak Janto serta dari Barang Bagda yang diwakili oleh Pak Tabir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Camat Talawi atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Desa Talawi Mudik beserta staf dan jajaran beserta BPD yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin beserta Musrembang ke Desa Talawi Mudik yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan acara Musrembang Desa Talawi Mudik. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin peserta Musrembang Talawi Mudik. Sebagaimana yang kita ketahui, perencanaan pembangunan ini merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena keberhasilan suatu tujuan itu tergantung dari baik buruknya perencanaan yang kita buat. Bahkan ada pendapat yang menyatakan perencanaan yang matang itu udah separuh dari suatu keberhasilan. Untuk itu saya berharap pemerintah Desa Talawi Mudik membuat perencanaan yang matang sehingga apa yang diharapkan dan yang dituju dapat diharapkan dan tercapai dengan baik. Itu pada kesempatan ini saya juga berharap pemerintah Desa Talawi Mudik untuk fokus membuat program-program yang bersifat skala prioritas, baik itu pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pertanian dan program-program lainnya. Program-program yang langsung bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati langsung manfaat dan efek dari program tersebut. Tidak saja program infrastruktur, program-program pelatihan keterampilan juga harus diadakan, sehingga masyarakat bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang akhirnya mendapatkan sertifikat keahlian yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nantinya. Selanjutnya pada kesempatan ini saya juga siap bekerja sama dan membantu Desa Talawi Mudik. Apa-apa saja program-program yang tidak tercover dari Desa Talawi Mudik nantinya, nanti saya siap membantu. Apakah itu masuk dana aspirasi saya, dana pokok saya siap membantu. Untuk tahun 2020 ini 5 kegiatan sudah saya letakkan di Desa Talawi Mudik. Mungkin ada yang sudah terrealisasi dan ada yang belum. Mengenai lampu jalan mungkin sebentar lagi juga akan terrealisasi Pak Dek. Karena kemarin ada pergeseran dari Dinas PUPR ke Dinas Perhubungan. Jadi untuk 2020 juga sudah saya masukkan beberapa program dari Desa Talawi Mudik melalui dana aspirasi saya. Tidak tertutup kemungkinan 2023 juga saya siap bekerja sama dan berkomunikasi baik dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bermusrembang. Semoga bermusrembang ini berjalan lancar, tertib, dan sukses untuk Desa Talawi Mudik. Semoga Desa Talawi Mudik bisa lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih berkahnya acara kita hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Yazid Fajar. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita bertafakur sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini 5 Agustus tahun 2021 kami sedang melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa Talawi Mudi tahun 2021 sampai 2027. Karena itu ya Allah, berkahilah dan ridhoilah acara kami ini. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan bangsa dan agama kami, serta dosa orang-orang yang telah berjasa dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah, dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak kami lakukan ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihilah dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Teruntuk kedua orang tua kami atau kami sebagai kedua orang tua, kuatkanlah dan sabarkanlah kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Kuatkanlah ya Allah. Teruntuk kedua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah dan berikanlah kesabaran kepada para pemimpin kami ya Allah dalam menjalankan amanah yang telah diamanahkan oleh masyarakat kepada mereka ya Allah. Bimbinglah, tuntunlah mereka ya Allah di jalan-Mu supaya mereka tidak keluar dari jalur yang lurus ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua permohonan dan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan Musrembang RPJM Desa Talawi Mudi hari ini. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada pihak penyelenggara RPJM. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan kami tumpahkan kepada pembaca acara. Baik, terima kasih. Kami minta kepada seluruh BPD Kepala Desa di Camat BPD untuk foto bersama untuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak untuk dimohonkan untuk berdiri. Pertama-tama kami di sini sebagai pimpinan rapat Musrembang Desa Talawi Mudi tahun 2021
akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama akan dibacakan pembacaan tata tertib Rapat Musrembang Desa Talawi Murid tahun 2021-2027. Selanjutnya, yang kedua, penyampaian teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyusun musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2021. Yang terakhir, pembagian teknis dan tugas di masing-masing bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik, saya selaku pimpinan rapat akan membacakan draft tata tertib musyawarah perencanaan pembangunan desa Talawi Murid, Kecamatan Talawi, Kota Suara Luntur. Bagian ke-1, ketentuan umum. Pasal 1. Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan poin 1, musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut musrembang desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang kedua, kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada kepala desa. SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Poin ketiga, prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RPJMD Desa tahun 2021 sampai dengan 2027 yang akan tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian. Keempat, penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kewenangan kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Pembinaan kemasyarakatan desa. Kelompok 2, bidang pembangunan desa. Kelompok 3, bidang pemberdayaan masyarakat. 2, pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan peserta. Waktu menjelang siang, izinkan kami sedikit menyampaikan teknik bagaimana penyusunan scoring prioritas pembangunan desa nantinya, Pak. Kami dari tim RPJMD telah menyusun lebih kurang waktu hampir 3 bulan rencana pembangunan desa 6 tahun ke depan. Jadi di sini izinkan kami menyampaikan matrik draft rancangan RPJMD yang telah kami susun berdasarkan hasil musdes dan penyelarasan arah kebijakan visi misi dari pemerintah kota. Ini adalah draft yang telah kami susun. Draft itu ada 5 bidang. Bidang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Bidang kedua adalah bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan dan bidang penanggulangan bencana. Di sini izinkan kami menyampaikan draft yang telah disusun berdasarkan slide itu mungkin tidak akan kelihatan dan telah mengelompokkan bidang-bidang masing-masing nanti. Tentu bagaimana teknik untuk memberikan scoring
skor untuk prioritas pembangunan di bidang-bidang tersebut yang mana akan didahulukan nantinya. Untuk bidang-bidang ekonomi dan sanitasi lingkungan, ya betul-betul didongkraklah programnya untuk penilaian nanti. Apabila digabungkan nilai 3 tadi, ya mandiri ya Wak. Tapi mandiri ya Wak di bidang kesehatan, di pendidikan yang cukup ditunjang dengan nilai yang cukup tinggi. Tapi untuk ekonomi juga lingkungan masih jauh. Contohnya untuk penanggulangan bencana banjir, bencana kebakaran, awak ada punya program di desa. Anda punya program. Untuk ekonomi pun program-programnya untuk berarti kelompok tani, UKM, tolonglah berikan nilainya, prioritaskan itu terlebih dahulu. Nah, itu adalah untuk indikator dari indeks desa membangun. Selanjutnya ada indikatornya nanti adalah sesuai tidak dengan perencanaan kota untuk 6 tahun ke depan yang Wak rencanakan program tersebut. Contoh yang tadi adalah pelatihan kelompok tani. Ini sesuai dengan program kota Wak. Kalau sesuainya berikan nilai nanti. Selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya lokal. Ketersediaan sumber daya lokal tersebut adalah lihat dulu SDM awak untuk menggerakkan itu nanti. Lihat dulu sumber daya alam awak untuk menggerakkan itu nanti. Jadi scoring nilainya tersebut berikan nilai berdasarkan kelompok bidang-bidang tersebut. Di bidang pembangunan itu jurangan Eko nanti akan dipandu oleh Eko. Bidang penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakat desa di bidang di kelas nomor 2. Pembangunan penyelenggaraan dan pembinaan di kelas 3. Bidang pemberdayaan masyarakat di kelas 2. Untuk pembagian kelompoknya nanti akan diatur oleh pimpinan sidang Pak Sek. Telah diatur nanti siapa kelompok-kelompoknya berdasarkan daftar hadir dan berdasarkan usulannya. Nanti akan dibacakan usulan tersebut. Masalah teknisnya nanti kalau masih ada bimbang dan ragu, bagi ketua-ketua kelompok nanti akan memandu bagaimana teknik scoringnya nanti. Nah, jadi usulan-usulan musdes dan musdus lah dimasukkan di dalam rencana draft RPJM. Itu yang akan diberikan nilai. Nilai tersebut nanti akan dijumlahkan ke samping dengan 4 indikator dan dijumlahkan berapa nilai total. Berdasarkan nilai total tersebutlah nanti akan diprioritaskan pembangunannya untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai tahun ke-6-nya nanti. Berdasarkan nilai total tersebutlah. Mungkin itu saja dari kami, dari panitia penyelenggara, untuk menyampaikan teknis penyelenggaraan scoring dari RPJM. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya Pak Sek, silakan Pak Sek, untuk pembagian kelompok. Terima kasih kami ucapkan kepada penyelenggara Musrembang Desa Telemudi. Sesuai kesepakatan kita bersama, diminta kepada perwakilan masyarakat untuk menandatangani tata tertib musyawarah rencana pembangunan desa. Pertama, penandatanganan akan dilakukan oleh Sekretaris Musyawarah Bapak Hidayatullah untuk maju ke depan. Lalu Pak di terakhir masyarakat Ibu tolong bikin namun sekali Ibu. Oh ya betul ya. Oke. Terima kasih. Kelompok 1 yaitu di bidang pembangunan desa yang terdiri dari di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pertama, Ibu Norbaiti, kedua Ibu Ersa Bur. Untuk bidang pertama adalah bidang masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bidang pertamanya. Jadi kegiatannya bidangnya adalah pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa, pengamanan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda dan patroli. Kegiatan yang diusulkan di saat musdes atau musdus pertama adalah pembangunan posko Siskamling. Untuk posko Siskamling, apakah indikatornya sudah tadi ada 4? Adalah pembangunan posko Siskamling. 2. Peningkatan masyarakat lingkungan mata gomengannya dengan menuju desa mandiri.
boleh 90, boleh degradasi maksimal. Kalau memang hasilnya semuanya sinkron. Keinginan dan skora. Pembinaan dan pelatihan kelompok tani itu adalah pembinaan di bidang awak kalau nilai 9 tadi menutupi nilai yang kurang tadi. Tapi kalau di rata-rata yo kategori tinggi. Taman bacaan desa atau sanggar belajar milik desa. Taman bacaan awak untuk anak-anak sekolah. Bapak kita nilai sesuai tak tu? Kan kita nilai tinggi atau menengah? Menengah aja. Kakak desa kan awak tu. Tapi lacu awak buka kesadaran tu dah. Bisa minggu. Kelas lansia dan sertif kader nilainya 360. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat tenaga kesehatan nilainya 355. Kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan nilainya 335. Kegiatan pembinaan palang merah remaja tingkat desa nilainya 260. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita 325. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional nilainya 100. Pemeliharaan sarana prasarana Polindes nilainya 295. Hingga pembangunan jalan luar daerah Simpang Arah Posyandu ke rumah Bapak Agus Salim 290. Pada subbidang pembangunan rehabilitasi pengerusan jalan usaha tani ada 4 kegiatan. Ranking satunya pembangunan dan perbaikan jalan sentra produksi pesanan. Ranking 2-nya pembangunan dan pemeliharaan jalan sentra produksi atau usaha tani atau kolam perikanan darat milik desa menjadi prioritas 1 dengan nilai 195. Selanjutnya adalah pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa menjadi prioritas 1 dengan nilai poin 180. Selanjutnya adalah pembangunan rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan darat prioritas 1 nilai 240. Pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa prioritas 1 bernilai dengan 200. Selanjutnya adalah bantuan perikanan bibit perikanan bibit atau pakan menjadi prioritas 1 dengan nilai 400. Yang nomor satunya adalah bantuan alat-alat pertanian UMKM, usaha bengkel, perabot dan lain-lainnya. Jadi prioritas 1 dengan poin 360. Selanjutnya adalah pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian dengan nilai 400 jadi prioritas 1. Di sini ada pembentukan BUMDes karena sudah terbentuk dan selanjutnya adalah pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan oleh desa. Selanjutnya mungkin untuk di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan di bidang pemberdayaan. Silakan Pak. Kami dari Kementerian Kelompok Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakatan akan melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mungkin yang pertama ini kita laporkan adalah tentang kegiatan-kegiatan rutin yang ada di desa, sehingga perizinannya memang tidak kami buatkan di sini. Karena ini adalah kegiatan-kegiatan rutin. Jadi kegiatan rutin yang memang selalu ada setiap tahunnya. Kemudian untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini yang kami berikan di sini itu tentang pembangunan rehabilitasi gedung dan prasarana kantor desa. Di sini ada 6 item. Yang pertama untuk peringkat satunya yaitu pembangunan kantor desa baru, kemudian peringkat 1 dengan nilai 400 nilai maksimal. Kemudian yang kedua peringkat 2 adalah rehab ruang kantor desa dengan nilai 350. Kemudian peringkat 3 yaitu pembangunan gedung kelembagaan masyarakat desa. Kemudian kita masuk lagi kepada bidang pembinaan. Untuk bidang pembinaan yang subbidang pertama yaitu subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Pada kegiatannya ada 6 kegiatan, yaitu yang pertama kami beri peringkat pertama yaitu peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Talaimudi dengan nilai 385. Kemudian peringkat kedua pembangunan posko Siskambling dengan nilai 380. Kemudian peringkat 3 pelatihan dan pembinaan masyarakat tentang bencana dengan nilai 375. Ada dua kegiatan. Yang pertama pembinaan pelatihan kebudayaan dan keagamaan, ini kita beri peringkat pertama. Kemudian pelatihan penyelenggara bagi peringkat kedua. Kemudian yang berikutnya pengiriman kontingen grup kesenian kebudayaan sebagai wakil desa di kecamatan dan kabupaten kota, itu peringkat 1 dengan nilai 365. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi pleno penetapan untuk rencana pembangunan desa kita 6 tahun. Kami minta kepada perwakilan masyarakat untuk sebanyak 4 orang untuk mengikut partisipasi untuk menandatangani berita acara musrembang ini. Ya, tepati siapa orang-orang yang dari perwakilan masyarakat nanti? Sebelum masyarakat Pak Del. Betul ya? Betul kan? Yang itu betul. Cuma desa aja. Mana lengkap ya? 2. Nah, silakan nyusul nanti dari wakil masyarakat. Terlama hari ini. Oh, anca-anca. Terhot. Karena pakai pengen. Dia enggak pengen nak tu. Ibu di sekolah berubah. Orang-orang namu ya. Pengadaan aset sentral lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan alatnya tadi kita musrembang kita dari awal pagi tadi sampai sore hari ini mulai pukul 17 kurang menit. Alhamdulillah, saya ucapkan acara musrembang perencana pembangunan desa tahun 2021-2027 saya tutup. Kami mengucapkan kepada masyarakat sebagai tim BPJMDes, kepada perangkat desa, saya ucap sekali lagi ribuan terima kasih atas bantuannya dari awal sampai akhir telah menciptakan suatu kesempatan bersama. Sesudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ali lah pulang kan? Lah. Lele ide awak ni. Kamu orang kursi mati go. Kalau ikut kursi mati go. Meja dua. Galak-galak ya.